Saat ini kita sedang menyongsong untuk memasuki new normal atau fase tatanan baru. Dan kita harus jeli melihat peluang di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Karenanya pada episode kelima Gias Jurnal kali ini saya akan mewawancarai Bapak Niki Hogan. Beliau adalah CEO dari Berita Satu Media Holding dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan di Bursa Efek Indonesia. Beliau akan berbagi mengenai kegiatan beliau sebagai pelari ultramaraton di masa pandemi ini dan juga tips sukses berinvestasi saham. Penasaran kan? Simak obrolan saya dengan beliau. Tapi sebelum masuk ke inti, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi dari Gias Jurnal agar kalian terus mendapat update terkini dari kami. Pak, apa kabar nih Pak? Baik, sehat. Minal aidin wal faizin. Iya Pak, saya juga mohon maaf ya Pak lahir dan batin. Buat teman-teman. Masuk tanggal 4 udah mulai masuk Pak kantor atau masih WFH? Udah masuk. Tapi karena Berita Satu kan media ya otomatis memang tetap masih ngantor sih teman-teman. Terus ya paling yang supporting, sales atau admin yang work from home. Tapi kalau yang bagian produksi reporter malah di lapangan gitu ya. Bener, nggak ada libur kalau media. Nggak ada libur, iya. Oke Pak, gimana Pak rasanya kerja di rumah lebih enak atau gimana Pak daripada kantoran? Tetap walaupun mestinya dibiasakan kerja di sebagian kan kerjanya di rumah, tapi ya tetap lebih enak aja, lebih nyaman kalau di kantor. Walaupun beberapa kali tetap juga meeting online dan lain-lain di rumah. Iya, benar. Saya juga lebih nyaman kerja di kantor, lebih konsen daripada di rumah. Suasananya ya. Iya. Di rumah nanti ngemil melulu kalau enggak. Rebahan. Iya. Oke Pak, kita sekarang saya mau nanya nih Pak. Iya. Kan beberapa waktu yang lalu saya membaca berita tuh Pak tentang Pan Sancu ya. Pelatih maraton asal Tiongkok yang saat pandemi COVID-19 itu beliau berlari sejauh 50 km di dalam ruang tamunya. Nah kalau misalnya Pak Niki itu sendiri gimana? Kan selama ini Pak Niki dikenal sebagai pelari ultramaraton juga. Nah gimana Bapak berkegiatan di masa pandemi ini Pak? Rumah saya nggak besar, jadi ruang tamu saya juga nggak luas, jadi saya nggak bisa lari berkilo-kilo di ruang tamu saya seperti itu. Ya dan kedua ya belum segila itu sih sampai lari ultra berapa tadi 50 kilo ya. 50 kilo mengelilingi ruang tamu seperti itu. Tapi saya rasa saya respect sih dengan para pelari. Mungkin beberapa kalau kita nonton di video-video gitu kan beberapa yang menyelesaikan full maraton 42K atau yang ultra bahkan ada yang ratusan kilo lari berhari-hari tapi hanya di lingkungan rumah atau hanya di dalam rumah atau di pekarangan rumah. Saya tetap respect dengan para orang-orang gila itu, tetap beraktivitas, tetap yang lebih penting lagi tetap patuh gitu. Walaupun mereka beraktivitas menyelesaikan lari yang puluhan kilometer seperti itu, tapi tetap patuh untuk tidak keluar dari area yang memang sama pemerintah masing-masing kan dianjurkan untuk stay lah di rumah seperti itu. Jadi ya respect aja sama pelari yang punya dedikasi luar biasa, lari muter-muter kayak hamster seperti Bener. itu. Kalau Pak Niki sendiri gimana Pak? Latihan masih jalan? Latihan lari? Saya sebenarnya sejak awal Maret begitu mulai pengumuman corona ini, saya sempat stop sih. Hampir sekitar 2 bulan. Saya stop 2 bulan seperti itu, tapi kok lama-lama jadi ragu-ragu juga, ini kok kayaknya perut tambah buncit dan lain-lain. Terus ada rasa nggak nyaman juga gitu ya. Ya kan biasa udah lari setiap minggu masih ada aja lari, ini tiba-tiba stop at all sama sekali. Ya tadi nggak bisa lari di ruang tamu karena ruang tamunya nggak luas. Tapi saya bersyukur karena kebetulan di awal Mei itu ada Run to Care yang virtual. Run to Care virtual yang memang mereka sudah launching sebelum masa-masa corona ini seperti itu.
Jadi mereka sudah launching dan kalau saya nggak salah tanggal 9 Mei kemarin baru mulai argonya dihitung jalan 155 kilo sampai dengan 9 Agustus. Jadi kelihatannya waktu itu saya daftar dan akhirnya saya happy aja. Itu jadi trigger buat saya untuk mulai lari lagi walaupun tadi tidak di ruang tamu saya. Ya larinya hanya 30 menit, 45 menit atau paling lama 1 jam selama ini. Rata-rata lari di depan rumah lah, di pekarangan atau di depan rumah seperti itu. Ya muter-muter juga, tapi it's okay. Lumayan dapat setengah jam sampai sejam nyicil 155 kilo seperti itu. Dan itu kelihatannya membuat hati agak tenang. Paling nggak ada kegiatan. Bapak udah berapa kilo nih Pak? Udah dapat berapa kilo? Sudah hampir 90 kilo kalau nggak salah. Lumayan. Jadi lumayan banget. Iya, rasanya 2-3 minggu lagi selesai 155 kilo cicilan saya gitu. Rencananya nanti kalau Run to Care itu kan akan didonasikan ya Pak? Itu untuk didonasikannya ke siapa Pak nanti? Iya, kalau Run to Care itu kan selalu linknya dengan SOS Children Village seperti itu. Jadi yayasan tempat anak-anak lah ya, anak-anak yang butuh untuk penampungan ya, kira-kira seperti itu, pembinaan dan lain-lain. Jadi ya donasinya akan ke sana. Run to Care selalu karena yang mengadakan memang SOS Children Village seperti itu. Agustus rencana awal, tapi kelihatannya kalau saya nggak salah sih akan batal. Ya akhirnya kan tadi ada virtual yang lumayan, kita nggak ngumpul lari bersama-sama, larinya bisa masing-masing, bisa nyicil juga nggak sekaligus 150 kilo. Dan tetap lari ini ada sifat donasinya karena dari registrasi kita tetap ada yang disisihkan untuk donasi untuk SOS Children Village itu ya. Itu berarti salah satu cara yang Pak Niki lakukan untuk itu ya, menebus rasa kangen lari sejauh ratusan kilo ya Pak. Yeah. Rasa kangen dan rasa dosa makan melulu. Oke Pak, saya ini Pak bicara soal new normal nih Pak. Bentar lagi kan kita sekarang akan menyongsong fase tatanan baru tersebut nih Pak. Nah, lalu apa saja harus dilakukan pelari nih Pak untuk menghadapi fase new normal tersebut Pak? Saya rasa nyambung ke yang tadi ya, yang virtual run seperti itu. Virtual run kan sebenarnya bukan baru-baru ini, sudah ada mungkin beberapa tahun lalu. Tapi saya kok merasa bahwa ini akan jadi tren baru juga ke depannya. Kita tidak perlu melulu ikut race yang ngumpul rame-rame seperti itu, tapi kita bisa daftar virtual run, masing-masing bisa lari sendiri ataupun dalam kelompok kecil seperti itu, dan ya itu tetap dapat medali, tetap dapat jersey-nya seperti itu. Ya yang kurang kan cuman hore-hore karena nggak rame-rame. Tapi saya rasa sehatnya masih dapat ya, kalau mau fun-nya juga pasti masih dapat. Jadi mungkin virtual run race seperti itu kedepannya mungkin bisa jadi tren baru, dan sekali lagi membuktikan bahwa mestinya tidak ada halangan untuk kita para pelari lah ya. Kalaupun race berkurang dan lain-lain, tapi kan virtual run bisa mengobati kerinduan kita untuk berlari. Berapapun kita bisa pilih, apalagi seperti yang sistem nyicil seperti itu. Itu menarik sih, seperti itu. Ya. Saya tuh tertarik banget Pak. Saya kemarin sempat baca-baca blognya Pak Niki, terus menemukan sebuah ungkapan yang sangat menarik bagi saya Pak. Bertambahlah kaya, tetaplah miskin. Itu kalau diterjemahkan itu maksudnya apa tuh Pak? Beberapa waktu lalu saya sempat baca di medsos lah ya, ada yang mengatakan kira-kira seperti ini, bahwa kalau kita cuma punya duit sedikit, nggak usah lah mikir investasi, nggak usah berpikir untuk investasi. Duit sedikit itu katakan bahkan sampai puluhan juta pun menurut si penulis itu nggak usah lah investasi, hasilnya akan kecil. Kalau mau bahkan dia mengatakan kalau perlu trading aja, trading saham.
seperti itu. Kalau nanti punya uang miliaran, baru mulai mikir investasi. Karena kalau miliaran kan dapat 10% aja keuntungan, misalnya dapat 100 juta gitu. Kata-kata itu mengganggu saya banget. Kata-kata itu buat saya menakutkan dan mungkin menyesatkan kali ya. Seolah-olah hanya orang kaya yang pantas untuk berinvestasi, atau hanya orang kaya yang bisa mendapatkan keuntungan besar dari investasi. Logis pastinya kalau orang punya duit 1M, dapat 10% ya 100 juta. Tapi jangan dong teman-teman atau kita-kita yang punya uang 10 juta atau 1 juta ditakut-takuti untuk jangan mulai investasi. Ngapain sih investasi 10 juta, 10% cuma dapat 1 juta. Nggak ada artinya, kalah sama UMP, UMR, dan lain-lain. Itu yang saya rasa harus kita luruskan. Dan saya menulis itu tadi dengan konteks ketakutan, keseraman saya dengan persepsi pola pikir seperti itu. Padahal selama ini kita kan selalu mengajak semua masyarakat justru untuk mulai berinvestasi. Berapapun kita punya dana, ya kan? Justru lebih baik justru dengan keterbatasan kita bisa sisihkan sekecil apapun dan kita memulai itu untuk investasi jangka panjang. Jangan malah dibalik seperti itu yang akhirnya kita semua nggak pernah mendapatkan manfaat daripada investasi itu sendiri. Itu keinginan dari saya nulis yang tadi kata-katanya seperti itu ya. Bertambahlah kaya, tetaplah miskin. Iya, seolah-olah kan gitu kan, orang yang kaya semakin kaya, yang punya uang akan bertambah kaya karena uangnya, karena dia berinvestasi. Tapi kalau orang miskin diajar untuk tidak berinvestasi, Anda menambah jumlah orang miskin. Jahat banget kata-kata itu, gitu kan? Sesat benar. Sesat banget benar. Ya. Oke Pak. Pak, kalau misalnya menurut Pak Niki nih, definisi sukses itu apa sih Pak? Kalau saya rasa gini, mungkin ini pertanyaannya rada-rada filosofi begini nih. Saya rasa ya di usia saya dengan pola pikir seperti itu, sukses itu kalau kita bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat kita, sesama kita, untuk dunia kita lah. Banyak orang yang bisa mendapatkan segala-galanya, apapun, tapi buat saya dia tidak akan saya cap sebagai sukses kalau dia tidak memberikan kontribusi positif untuk sesama. Itu mungkin, jadi sekecil apapun kalau kita bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat sesama, untuk dunia, kita adalah orang-orang sukses. Gitu. Terus kalau mungkin ada tips sukses nggak nih dari Pak Niki agar bisa sukses secara finansial di usia muda Pak? Ya kalau kita bicara usia muda ya, teman-teman milenial. Ya betul. Dan saya mau mengulang satu hal juga, bahwa kita tidak terhindari, kita sekarang ini hidup di zaman kapitalis. Betul. Sosialis sudah selesai kan, kira-kira gitu kan pelajaran bukunya seperti itu. Kapitalis itu punya dua anak kandung, saya mau pakai istilah itu. Satu adalah konsumerisme, yang sebagian besar kita kadang-kadang terjebak dengan konsumerisme, dan itu adalah anaknya si kapitalis. Kenapa kita milenial banyak beraliran konsumerisme, padahal anaknya yang lain adalah investasi yang mestinya kita manfaatkan juga. Boleh aja nongkrong di kafe, ya boleh aja misalnya hidupnya sedikit konsumerisme seperti itu, tapi jangan juga mengabaikan anaknya yang lain yang mestinya malah memberikan manfaat besar untuk kita. Jadi milenial itu sekali lagi jangan hanya konsumerisme, kalau bisa tidak konsumerisme karena itu pastinya lebih banyak negatifnya. Tapi justru manfaatkan anaknya yang lain yang namanya investasi. Dan anak muda harus mulai investasi. Kenapa? Karena usia terbaik untuk mulai investasi memang adalah usia muda. Kenapa? Horizonnya panjang. Kenapa? Karena ada yang namanya
keajaiban dunia ke-8 yang namanya bunga majemuk. Yang kalau setiap berkala, setiap bulan kita menanamkan dana kita, modal kita, setiap bulan secara konsisten, ada keuntungan kita tanamkan lagi, bayangkan itu jadi keajaiban dunia ke-8. Berlipat-lipat yang akan kita dapatkan manfaatnya di masa yang akan datang. Dan itu teman-teman milenial punya benefit, punya keuntungan dibandingkan para orang-orang yang sudah lebih dewasa. Jadi umur 20 atau 30 memulai itu adalah waktu yang terbaik. Tepat. Tapi jangan juga diasumsikan kalau saya udah umur 40 50 ya udah nggak usah mulai. Enggak juga. Setiap saat terlambat. Betul, nggak ada yang terlambat. Tapi milenial harus memanfaatkan waktu, momentum untuk. Lalu gimana nih Pak tipsnya, misalnya kayak ada orang yang generasi milenial baru mau mulai investasi, mungkin ada tipsnya nggak nih Pak, tips and trick dari Pak Niki gitu untuk mulai investasi Pak? Pemahaman mengenai investasi yang harus selalu kita tahu dulu. Kita katakanlah kita berkorban untuk kenikmatan saat ini untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang, seperti itu. Tadi kita mengurangi nongkrong kita mengurangi sedikit shopping kita dan lain-lain untuk kita sisihkan mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Itu namanya investasi. Masa yang akan datang kita tidak bicara seminggu, sebulan, atau bahkan setahun. Kita bicara bertahun-tahun, jangka panjang. Jadi pola pikir pertama untuk berinvestasi adalah kita tahu tujuannya adalah jangka panjang. Selama kita tahu tujuan jangka panjang dan kita komit dan kita sadari itu, harusnya tidak ada halangan untuk kita menjalani masa itu. Sekalipun kalau orang-orang bicara sekarang, saham sedang turun dan lain-lain, IHSG turun, tapi sekali lagi kalau saya berprinsip investasi saya jangka panjang, kok dari awal saya invest untuk jangka panjang, dan itu tidak akan membuat saya menjadi galau atau panik saat ini. Itu pola pikir yang paling utama. Psikologi berinvestasi tidak kalah penting dibanding dengan segala analisa ilmiah itu. Saya nggak mau bilang lebih penting, tapi tidak kalah penting dibanding itu. Percuma pinter analisa teknikal ataupun fundamental, tapi psikologinya, pola pikirnya salah. Percuma, tidak disiplin, serakah, tidak sabar, dan lain-lain. Percuma juga. Jadi psikologi investasi harus menjadi bagian daripada diri. Dan itu dimulai sejak awal kita menetapkan tujuan kita untuk berinvestasi. Oke, Pak. Kalau misalnya jenis-jenis investasi nih Pak, yang cocok untuk anak muda, khususnya di masa pandemi saat ini apa ya Pak? Saya bagi dua deh ya. Kalau kita bicara investasi, ada yang namanya surat hutang. Saya pakai istilah surat hutang lah. Istilahnya, negara meminjam uang kepada kita atau perusahaan meminjam uang kepada kita dalam bentuk obligasi. Kita sering dengar kan istilahnya obligasi, atau kalau pemerintah ada yang namanya sukuk juga. Itu yang syariah. Oke, mereka menerbitkan surat hutang, mudah-mudahan nggak terlalu ribet dengarnya, dan kita membeli surat hutang itu, artinya kita memberikan pinjaman kepada pemerintah ataupun korporasi, dan kita mendapatkan bunga ataupun hasil, imbal hasil kalau sukuk itu, yang dibayarkan secara berkala. Nanti setelah 3 tahun atau 5 tahun jatuh tempo, uang kita seluruhnya dikembalikan. Kita dapat bunga atau imbal hasil. Itu hutang sifatnya. Uang kita akan kembali pada saatnya. Yang kedua adalah saham. Itu udah paling sering kita dengar. Saham itu bukan pinjam-meminjam. Saham itu betul-betul kita membeli saham dan menjadi pemilik perusahaan itu. Dan karena kita pemilik, kita berhak atas pembagian keuntungan. Dividen ya, orang sebutnya seperti itu. Kita berhak untuk setiap tahun kalau ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kita datang. Nah, saya kembali ke pemilihan. Saya maunya yang safe aja dah, udah setiap bulan saya terima bunga atau imbal hasil sekian, nanti setelah 3-5 tahun uang saya kembali utuh. Atau saya berpikir saya sedikit risk taker,
kita sebut seperti itu, di mana saya membeli saham dan menjadi pemilik perusahaan. Perusahaan itu mungkin saja rugi atau performance-nya turun, dividen saya turun, harga saham saya karena diperdagangkan di bursa mungkin saja turun. Tapi di sisi lain, perusahaan itu ternyata semakin bagus dari tahun ke tahun, saya bisa mendapatkan dividen lebih tinggi dan juga mungkin harga sahamnya naik dari waktu ke waktu sampai ke depan. Tapi itu adalah penyertaan yang tidak ada batas waktunya. Saya boleh sudahi 1 bulan, 1 tahun, ataupun saya mau pegang dia seumur hidup saya. Bahkan saya wariskan misalnya. Jadi ada 2 investasi itu. Yang mana yang cocok untuk kita milenial ataupun di masa ini kembali ke kita. Kalau kita mau yang udahlah yang cuman pinjaman seperti itu, ya oke, dalam bentuk obligasi atau sukuk. Atau kalau saya mau jadi pemilik perusahaan A, B, C itu yang terkenal itu bank yang paling besar itu, BUMN itu dan lain-lain. Kalau saya jadi pemilik perusahaan dan itu adalah pemegang saham. Pilihannya di kita, sama-sama mudah, tidak ada yang sulit. Benar. Nah, kalau misalnya orang tuh kalau misalnya udah ngomongin investasi kan pengennya ngeraup untung nih Pak. Mungkin ada strategi nggak nih Pak dari Pak Niki Pak? Strateginya tadi, kalau kita mulai dengan tadi pola pikir yang betul dulu, ya. Itu yang paling penting karena itu yang kadang atau seringkali merugikan para pelaku, para investor seperti itu. Jadi yang pasti strateginya kalau kita bicara saham ya, kita bicara konteksnya sekarang saham, ada ratusan saham, lebih dari 600 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita bicara hanya Bursa Efek Indonesia, nggak usah tanya bursa luar negeri, saham luar negeri lah. Indonesia aja udah penuh dengan potensi seperti itu. Kadang-kadang ada yang nanya saya, jadi saya selalu menjawab, udahlah lihat aja ke kita sendiri seperti itu. Lebih dari 600 saham itu, Bursa Efek kita membuat ada semacam indeks. Saya suka mengacu ke sana. Ada indeks LQ45, 45 saham yang paling besar, paling aktif ditransaksikan. Ada Jakarta Islamic Index yang 30 yang paling besar juga tapi yang syariah. Ada high dividend 20 saham yang paling rajin bagi dividen seperti itu. Itu saja katakanlah 45 saham atau 30 atau 20 seperti itu lebih dari cukup untuk kita memilih sahamnya. Dan saya mau mengatakan itu pilihan saham yang sudah dipilihkan oleh bursa di kelompok-kelompok elit seperti itu. Kenapa kita mesti pusing mengubek-ngubek 600-an saham atau mendengar rumors, isu kiri kanan dan lain-lain? Kenapa nggak kita menyederhanakan dengan udah saham-saham yang tadi aja? Kita 45 atau mau yang syariah seperti itu. Itu saja yang jadi pilihan saham kalau kita bicara pilihan saham. Sambil berjalan sekali lagi selalu kembali ke tujuan awal kita untuk investasi jangka panjang. Jangan terganggu apapun, sabar, disiplin. Yang penting pola pikir kita sudah betul dari awal sekali. Sesimpel itu kok, nggak ada yang susah di investasi. Jangan membuat jadi jelimet. Bener. Nah untuk lebih lengkapnya bisa baca buku ya Pak Niki nih Pak, You Nabung Saham sama yang itu ya Pak, The Simple Stories ya Pak. Simple Stories for a Simple Investor. Ada hashtagnya Stop Being Jelimet kan gitu. Ini bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak kalau misalnya audiens dari Gias Jurnal pengen nanya-nanya tentang saham bisa hubungin Pak Niki nih Pak? Oh boleh, iya kan? Boleh dengan senang hati seperti itu. Iya, oke Pak Niki, Pak kalau misalnya ada rekomendasi film nggak nih Pak untuk anak-anak untuk belajar bisnis atau finansial atau misalnya film-film tentang investasi gitu Pak? Ada nggak Pak rekomendasi dari Pak? Saya nggak punya rekomendasi film untuk itu, tapi saya rasa kalau membaca dan kita harus sering membaca, kita harus rajin membaca lah ya. Membaca itu kedengarannya melelahkan seperti itu ya. Tapi menjadi investor akhirnya
ada baiknya juga. Di sisi lain, saya selalu mengatakan kita menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang positive thinking. Iya dong, investasi betul. Atau investor mana ada sih yang mikir, oh tahun depan mudah-mudahan chaos atau apa, krisis. Selalu mikirnya positif, optimis seperti itu. Jadi membaca juga bagian daripada efek positif yang kita dapatkan. Jadi kita akhirnya jadi rajin mengikuti perkembangan ekonomi, perkembangan dunia dan lain-lain tanpa menjadi jelimet tetap. At least kita tahu, oh kondisinya seperti itu. Oh strategi investasi atau hal-hal mengenai investasi dan hal-hal itu jadi menarik untuk dipelajari. Kalau film saya nggak punya. Favorit film saya Avengers sih. Oh Avengers. Oke nih Pak Niki, ini menarik sekali Pak. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya anak-anak muda itu harus rajin membaca, terus jangan berpikir investasi itu rumit dulu, pokoknya positive thinking aja gitu ya Pak yang paling penting. Harus. Oke. Bisa Bapak membagikan energi positif nih Pak kepada masyarakat semuanya, kepada kita semuanya agar kita tuh tetap positif dalam menghadapi masa pandemi ini nih Pak. Membagikan energi positif ya, serem banget ya. Semangat gitu. Pertanyaannya keren banget gitu. Saya sampai mikir. saya mau mengutip di buku saya, tapi itu adalah kutipan dari yang disampaikan oleh Mark Twain juga gitu. 20 tahun sejak hari ini, saya mengulang gitu. 20 tahun sejak hari ini kita akan lebih menyesal untuk hal-hal yang tidak kita lakukan dibanding dengan hal-hal yang kita lakukan. Kita nggak pernah kepikir sama sekali, siapapun tidak pernah kepikir 2020 ini awal tahun sampai hari ini porak-poranda dengan kondisi seperti ini. Seluruh dunia, tidak ada yang pernah tahu seperti itu, tapi kondisi seperti ini mestinya tidak boleh membuat kita jadi terpuruk, membuat kita jadi patah semangat, membuat kita jadi nggak mau melakukan apa-apa. Ya kita harus lakukan sesuatu. Kalau kita belum mulai investasi, kalau tadi misalnya mulailah berinvestasi, ini saatnya kita mulai. Kalau tadi kita sudah diskusi di awal, ataupun bukan hanya investasi, apapun yang kalau kita rasanya ini adalah momentum semesta memberikan peluang selain bencana. Tapi ada peluang yang kita harusnya berani ambil keputusan untuk kita lakukan. Again, kita tidak akan menyesal dan kita bahkan akan jauh lebih menyesal kalau kita tidak lakukan itu nanti 20 tahun lagi. Oke Pak. Gitu. Pak, saya ini ada ini juga Pak. Saya punya teman tadi namanya Dimas yang sempat bantu saya di sini. Istrinya itu kerja di Berita Satu. Cerita istrinya. Katanya Pak Niki itu walaupun CEO tapi tetap ini ya Pak, suka naik kendaraan umum Pak daripada mobil pribadi. Itu kenapa tuh Pak? Satu, nggak pas masa pandemi inilah ya. Nah, jadi kalau selama PSBB saya bawa mobil pribadi. Satu, rumah saya kebetulan nggak jauh lah dari kantor. Jadi hanya satu tarikan garis saja lurus dari kantor ke rumah di daerah Jakarta Barat, dan ada kendaraan umum, ada busway. Kadang-kadang kalau saya mau naik busway yang cuma satu tarikan garis tadi. Jadi walaupun beberapa halte, tapi saya menikmati saya nggak mau bilang kebersamaan lah, tapi keramaian walaupun jangan penuh-penuh sesek banget di dalam busway, tapi saya menikmati keramaian di dalam busway itu, tapi nggak sering-sering kok. Saya kadang-kadang bawa mobil pribadi atau saya naik mobil online ataupun taksi biasa lah seperti itu. Ya itu aja sih. Saya juga penasaran nih Pak sama satu hal lagi. Kenapa akhirnya Bapak berlabuh Pak menjadi CEO top person Berita Satu media ya. Ya saya diberikan bonus saja. Saya diberikan bonus oleh yang di atas, dunia yang baru sama sekali buat saya. Benar. Ya kan? Iya. Dunia baru yang lebih dari 20 tahun saya
keuangan, di pasar modal, selesai dari bursa, tiba-tiba saya ditawarkan, ada yang berbaik hati menawarkan saya untuk join di Berita Satu. Dunia baru buat saya, dan saya sangat suka dengan dunia media yang kreatif, dinamis seperti ini. Jadi, tapi tantangan banyak nih Pak. Tantangan banyak, apalagi kondisi-kondisi seperti ini kan. Tantangan di media banyak, seperti juga di industri lain. Tapi sekali lagi buat saya ini bonus luar biasa untuk saya di masa-masa menjelang pensiun, untuk saya menikmati satu dunia lain yang luar biasa seperti itu. Baik Pak Niki, kapan-kapan saya boleh ya Pak visit ke Berita Satu nih Pak? Oh iya, kapanpun oke. Ya silakan visit. Terima kasih banyak ya. Bener Pak. Terima kasih Pak Niki untuk meluangkan waktunya. Nanti jangan bosen-bosen ya Pak kalau misalnya saya someday mau minta Pak Niki menjadi narasumber saya lagi Pak. Oke, semoga berkenan. Terima kasih ya, terima kasih teman-teman semua di sana. Oke. Terima kasih. Sukses ya Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih. Selamat siang semua.